Di kuartal pertama 2020, ekonomi Indonesia cuma mampu tumbuh 2,97% year on year. Pertumbuhan yang mini ini membuat banyak analisis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 akan menjadi sangat berat. Pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini pun masih belum ketahuan kapan akan berakhir. Bagaimana kita harus melihat dan menyikapi proyeksi yang suram ini? Strategi seperti apa yang bisa kita jalankan? Menurut Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management, kita memang harus realistis dan melihat data statistik yang pesimis. Tapi kita juga harus bisa optimis melihat ikhtiar yang dijalankan. Ini kan angkanya udah keluar dari government kan. Gitu. Sebetulnya kalau lihat dari angka kayak pertumbuhan uang sebetulnya nggak terlalu jelek, tapi masalahnya kredit nih. Saya sih khawatir memang di kredit ya. Kredit itu slow karena ekonomi kan nggak gesit kalau nggak ada kredit gitu. Itu bahkan sebelum COVID ya. Dari tahun lalu kan kredit itu slow sekali. Bank itu di dua sisi kan. Dia sendiri yang ngasih kredit dari perusahaan dan perusahaan sendiri ngelihat ada demand nggak yang jual barangnya kan. Saya sih sebenarnya jarang pakai data GDP sih. Cara ngelihat COVID yang penting itu adalah ada kebijakan antisipatif nggak. Nah itu ada ya, dan kami ngukur misalnya kebijakan antisipatifnya itu yang pakai Perpu 20 kan ya. Nah dari situ dari angka-angkanya kami hitung yang namanya dampak moneter dari stimulus itu ada sekitar 1.200 triliun lah. So itu besar, itu paling besar sekali kalau itu dikerjakan oleh pemerintah. Nah, tapi kan itu satu rencana. Kami harus lihat dilaksanakan nggak? Unfortunately datanya yang bulan April belum ketemu, tapi yang di Maret itu udah ada. Maret itu kayak pertumbuhan uang ya, itu lumayan kencang gitu. Jadi ketika pertumbuhan uang kencang sementara harga komoditi turun, itu udah cerminan bahwa pemerintah itu ya melakukan stimulus, kelihatan sudah ada indikasinya. Market itu pada dasarnya akan nunggu 3 hal. Karena yang selama krisis ini tuh asing tuh paling banyak keluar di SBN. Apakah mereka kembali masuk? Dan ternyata mulai masuk. Dan kemudian mereka itu apakah ada uang asing itu sempat memiliki 1.092 triliun. Kemudian tempat low ke 918. Itu berarti asing ngejual sekitar 174 triliun rupiah dari SBN. Nah ini gede banget, untung BI yang kebetulan dia itu mau mengakhiri penggunaan SBI sebagai instrumen moneter, BI-nya itu pakai SBN. Ini jadi 3 grafik ini boleh dibilang indikator kecemasan di market. Kita ngomongkan ini risk forecast kan, asing yang keluar karena harus menjual berbagai surat berharga sehingga menekan berbagai kejatuhan harga aset di negara maju dan berkembang gitu. Teman saya make 1 miliar loh selama krisis ini tuh dari beli saham. Dia beli saham itu ketika terendah banget, GCI ya. Itu yang min terendah itu 3.937 itu tanggal 24. Nah dibandingkan yang kemarin sebenarnya udah naik 17%. Tapi dia belinya bukan keseluruhan, ini kan IHSG kan. Dia hanya 6 stok aja, blue chip lah. Ya dia beli yang ditinggal asing. Jadi kita tuh mesti ngerti asing ini meninggalkan kita karena risk forecast. Ya ini kan tipikal terjadinya panik kan kalau rumah tangga kan, orang misalnya beli makanan sama masker kan, kalau ini mah ya orang ngumpulin cash. Investor asing mulai masuk. Asing itu kan sekarang terakhir 926 sudah hampir 8 triliun kan masuk gitu. Ini kesempatan, duit itu di luar banyak banget gitu. Nah ciri lihat duit banyak banget, bond yield di Amerika 0,66. Lihat bondnya yieldnya Jerman itu minus tuh 0,58. Bond yieldnya Jepang tuh min 0,03 gitu ya. Mereka mau taruh di mana nih? Nah, dugaan saya sih kita 8,6
0,4% ini menarik gitu. Ya, nanti setelah kondisinya adem lah, adem itu adalah ketika orang panik itu tiba-tiba mereka ngerasa, wah udah kebanyakan punya cash gitu. Jadi ya mereka akan lakukan rebalancing lagi. Pikirkan untuk membeli SBN dulu. Karena tadi itu relatif risk. Jadi relatif risk antara SBN dan growth. Kalau beli equity, ngarapin growth gitu. Ya, itu masih agak lama. Tapi SBN kita, kalau bandingkan dengan negara lain, tambah rupiah melemah, ada cuan. Nah, bond yield kita bahkan terakhir itu 8,1 sebetulnya. Artinya kan selama 10 tahun, setiap tahun investor itu mendapat imbal hasil 8,1. Pertama, ini credit risk-nya gimana? Ya zero lah negara ya. Gitu. Kemudian inflation risk gitu. Apa yakin 10 tahun ke depan setiap tahun itu inflasi 8%? Siapapun jadi presiden langsung jatuh dia. Gitu. Dan ini liquid gitu. Jadi bond yield dulu harus rally. Baru equity rally. Nah, tapi equity itu ada barang bagus karena udah dijual oleh asing, dilego oleh asing, jadi harus selektif. Kalau saham itu lebih selektif.